kesempatan kali ini kelompok kami akan praktik kucing dengan saya Tridatin sebagai pengamat dan sebagai coach adalah Bapak Wahid Fatur Rohim dan sebagai coach Ibu Satya Budiningsih. Baik Bapak Wahid dan Bu Satya, kita mulai ya. Iya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wahid, Bu Satya? Alhamdulillah, baik Bu Ida, sehat Bu Ida. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Wahid, Bu Satya? alhamdulillah baik Bu Ida. Alhamdulillah baik, Bu Ida. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Hari ini Pak Wahid mau kucing? Iya, hari ini saya akan kucing bersama dengan Ibu Satya Budiningsih. Oh ya, bagus. Pak Wahid, sebelum melakukan kucing bisa kita berdiskusi sebentar. Ya, bisa Bu. Bapak nanti mau praktek kucing dengan Bu Satya. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dipakai, Pak? Ya. Untuk rubrik penilaian pada kegiatan kucing hari ini, saya akan menggunakan alur tirta Bu, dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oh ya, baik. Jadi Pak Wahid nanti akan menggunakan alur tirta. Iya. Dari kompetensi yang ada, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan pada praktik kucing kali ini, Pak? Untuk praktek kucing pada siang hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya akan berfokus pada puji. Nah, jadi mindfulness. Saya akan memusatkan perhatian penuh kepada puji. Begitu. Oh ya, bagus Pak. Lalu kompetensi mana yang akan Pak Wahid fokuskan? Saya akan mengembangkan kompetensi dengan pertanyaan yang berbobot Bu Ida. Artinya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Puji agar Puji bisa menggali sendiri jawaban atau menemukan sendiri permasalahan. Begitu Bu Ida. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan adalah dengan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya, betul sekali. Lalu apa yang akan Bapak fokuskan yang akan saya observasi nanti, Pak? Saya akan fokus dengan pemilihan kata juga kalimat yang berbobot Bu Ida, supaya nanti Puji bisa menemukan sendiri jawabannya, bisa menggali sendiri jawabannya. Nah, seperti itu Bu Ida. Oh iya, bagus itu Pak. Kemudian indikator yang saya amati nanti yang menandakan bahwa tercapaian tujuan Pak Wahid dalam kucing itu apa? Saya nanti akan bersifat terbuka kepada Guci dengan tidak menjudge pertanyaan-pertanyaan, sharing lah Bu Ida. Nanti pertanyaan berjalan dengan santai, kemudian Guci juga tidak merasa terbebani dengan pertanyaan dari coach, seperti itu Bu Ida. Jadi ketercapaian Bapak adalah saat Bapak menyampaikan pertanyaan yang bersifat terbuka, tidak menghakimi. Iya. Kuci akan merasa nyaman, Iya, betul sekali. dapat menjawab pertanyaan dengan aktif, seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu Ida. Ya bagus sekali tuh Pak. Semoga sukses ya Pak. Ya, terima kasih Bu Sekarang Ida. silahkan melakukan praktek kucing Pak. Iya. Bu Satya sudah siap? Selamat pagi Pak Wahid. Selamat pagi Bu Satya. Ada Mohon yang bisa dibantu? maaf, ya mohon maaf Pak Wahid, apakah hari ini dan saat ini Pak Wahid punya waktu? Oh iya Bu Satya, kebetulan hari ini saya ada waktu longgar. Ada yang bisa dibantu Bu Satya? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Wahid. Karena gini Pak, saya akan curhat tentang masalah saya di kelas Pak Wahid. Oh iya. Kira-kira tujuan dari Ibu Satya nanti konsultasi itu apa ya Bu Satya kira-kira? Gini Pak Wahid, saya akan mencari solusi menangani anak saya yang atas nama Arifin itu Pak. Anaknya itu kurang percaya diri, kemudian dia introvert, tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, tidak bisa bersosialisasi dengan temannya.
Jadi dalam kesehariannya itu dia itu hanya kalau jam istirahat itu hanya duduk menyendiri, tidak mau bermain dengan teman-temannya, Pak. Oh iya. Kira-kira bisa seperti itu. Anak tidak mempunyai rasa percaya diri, kurang bergaul dengan teman, itu kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Eh, Menurut saya itu anaknya itu kurang percaya diri karena mungkin dia merasa minder karena kemampuannya, Pak. Karena dalam kesehariannya Arifin itu dalam kemampuan akademiknya itu sangat rendah dibandingkan teman-temannya. Jadi nilai hariannya itu sangat rendah, Pak. Kira-kira ini Bu Sadia, mungkin ada langkah atau kegiatan yang bisa menunjang anak itu bisa lebih aktif lagi Bu dalam kegiatan di sekolah atau di kelas, bagaimana mungkin Iya, kira-kira Bu. Bu Sadia? Iya, Pak, karena selama ini saya hanya mengajarkan secara klasikal kepada anak-anak, mungkin saya kurang fokus pada Arifin, ya kurang begitu memperhatikan pada Arifin itu, dan di luar kelasnya saya juga kurang perhatikan. Jadi mungkin kedepannya saya berencana untuk memberi perhatian lebih kepada Arifin itu agar dia merasa diperhatikan, Pak. Ya, bagus sekali Bu Sadia. Kalau pembelajaran yang Bu Sadia lakukan di dalam kelas bagaimana Bu Sadia kira-kira? Selama ini pembelajaran yang saya lakukan ya hanya bersifat klasikal, anak-anak mendengarkan apa yang saya jelaskan, kemudian mencatat hal-hal yang penting. Mungkin kalau ada yang kurang bisa dipahami anak-anak bisa bertanya. Mungkin juga diselingi dengan diskusi dan tanya jawab seperti itu, Pak. Oh iya iya. Dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Sadia ajarkan mungkin ada metode atau media atau teknik lain mungkin Bu Sadia yang bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran itu agar anak itu bisa mempunyai rasa percaya diri yang bagus agar tidak minder lagi terhadap temannya, mungkin ada Bu Sadia? Gini Pak, saya itu punya gambaran. Seandainya pembelajaran yang akan saya lakukan nanti bisa mengaktifkan Arifin itu dalam kesehariannya, saya akan berusaha menggunakan metode-metode pembelajaran yang melibatkan secara langsung pada anak. Contohnya adalah model pembelajaran jigsaw, atau mungkin juga saya akan sering-sering mengajak anak untuk diskusi, menggali pertanyaan-pertanyaan agar Arifin itu mau bertanya atau Iya. mungkin juga mau menjawab. Iya, itu sangat bagus sekali Bu Sadia. Sebenarnya Bu Sadia ini sudah bisa untuk menyelesaikan masalahnya ini sendiri sebenarnya, gitu Bu Sadia. Kira-kira ini Bu Sadia, komitmen apa yang akan Bu Sadia lakukan ke depannya? Yang pertama saya akan membuat Arifin itu aktif di kelas, Pak. Dengan saya akan memberikan perhatian lebih kepada Arifin terkait dengan pembelajaran. Mungkin saya akan mendekati secara pribadi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan guru olahraga dan guru agama agar mereka mampu berbuat seperti apa yang saya lakukan, sehingga Arifin itu juga aktif di jam-jam pelajaran tersebut, Pak. Tadi Bu Sadia bilang akan bekerja sama ya Bu, Iya. atau berkolaborasi dengan teman dalam satu sekolah. Mungkin bisa Bu Sadia jelaskan peran apa nanti yang akan dilakukan teman Bu Sadia dalam kegiatan kolaborasi nantinya? Untuk guru mapel dan guru mapel agama dan PJOK, saya juga mengharapkan mereka berperan sebagai teman mungkin, dan juga bisa menggali seperti apa yang saya lakukan kepada Arifin, mungkin juga seperti itu, Pak. Oh iya bagus sekali, nanti bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Sadia dalam Iya. satu sekolah itu. Iya, Pak. Bagaimana perasaannya Bu Sadia setelah kita sharing seperti ini Bu Sadia? Ternyata dengan sharing dengan Pak Wahid, saya sepertinya ada cercah cahaya. Saya merasa plong, saya lega, Pak. Karena selama ini saya hanya berangan-angan saja.
hanya berangan-angan bagaimana membuat anak itu khususnya Arifin itu bisa berbaur seperti teman-teman lainnya dalam kegiatan pembelajaran, dia juga aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan kepada Pak Wahid saya bisa memberi saya sudah mempunyai gambaran apa yang akan saya lakukan nanti. Yang jelas saya akan menggunakan metode atau model pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak semuanya, Pak. Ya, itu sangat bagus sekali Bu Sadia, langkah-langkah yang akan Bu Sadia lakukan ke depannya demi mengaktifkan kembali salah satu anak yang pasif tadi ya Bu Sadia. Iya. Oh ya, semoga sukses Bu Sadia. Ya, terima kasih Pak Wahid atas waktunya. Saya benar-benar plong saat ini. Iya, semoga berhasil Bu Sadia. Iya. Terima kasih Pak Wahid, saya kembali ke kelas. Oh iya, silakan Bu Sadia. Baik Pak Wahid, kita lanjutin ya Pak Wahid. Iya, Bu Wida. Nah, apakah yang Bapak Wahid lakukan pada saat kucing sudah tercapai atau sudah sesuai indikator ketercapaian keberhasilan yang sudah kita bicarakan di tahap pada pra-kucing tadi, Pak? Oh iya, Bu Wida, pada kegiatan kucing tadi saya merasa sudah melaksanakan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta tadi, dengan tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Seperti itu Bu Wida. Luar biasa sekali Pak Wahid. Nah, kemudian dari observasi yang saya lakukan, menurut apa yang saya lihat, saya dengar, ada sedikit ulasan dari saya, Pak. Nah, Pak Wahid tadi ingin mengembangkan kompetensi dengan memberi pertanyaan berbobot, dengan fokus pertanyaan yang terbuka dan tidak menghakimi. Ini ada sedikit catatan dari saya ya Pak ya. Yang pertama, Pak Wahid sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta, yaitu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, Pak Wahid juga sudah menggunakan prinsip kucing yaitu kemitraan. Dalam percakapan tadi terlihat bahwa Pak Wahid menunjukkan sebagai sahabat bagi kucing. Dan yang ketiga, Pak Wahid juga sudah hadir secara sepenuhnya. Hal ini tampak Pak Wahid mendengarkan dengan aktif, terus ada komunikasi Pak Wahid melihat dengan kut seperti itu. Dan keempat, Pak Wahid sebagai kut sudah memilih kata-kata tanya yang terbuka, tidak menghakimi. Dan yang terakhir, Pak Wahid sebagai kut juga sudah dapat menggali potensi yang dimiliki oleh kucing. Jadi Pak Wahid bisa memunculkan potensi-potensi yang ada pada kucing, sehingga kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Nah Pak Wahid, setelah mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wahid kembangkan pada kucing yang akan datang, Pak? Baik Bu Wida, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kegiatan kucing selanjutnya, saya akan lebih fokus lagi untuk mendengarkan secara penuh kucing yang nanti akan berkonsultasi dengan coach. Begitu Bu Wida. Wah bagus sekali Pak. Tentunya mendengarkan dengan rasa juga ya Pak ya? Iya, mendengarkan dengan rasa, saling memberikan perhatian penuh kepada kucing, seperti itu Bu Wida. Bagus sekali Pak. Semoga sukses pada kucing yang akan datang ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Wida. Ada waktunya. Demikian praktek kucing dari kami. Saya sebagai pengamat, Bu Satya sebagai kucing, dan Pak Wahid sebagai kut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerak.